Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat selalu buat sahabat-sahabat dimanapun banyak berada, khususnya subscriber, hobby vlogger yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali dalam keadaan masih diberikan kesehatan ya teman-teman. Jadi pada kesempatan hari ini saya hadir buat teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun banyak berada, untuk mengajak jagongan bareng, silaturahmi bareng, mencari sesuatu bareng, dan bercerita bareng-bareng. Khususnya bercerita masih tetap dengan media uang kuno ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, sebelum kita membahas ataupun bercerita tentang uang kuno dan masa-masa lalu, buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel Abi Vlogger, mudah-mudahan bisa menemukan saluran kami. Kalau sudah ketemu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, share dan komen agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik. Oke sahabat-sahabatku semuanya dimanapun panjenengan berada, khususnya para pencinta uang koin kuno, khususnya para pengoleksi uang kuno yang senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbagi cerita ya teman-teman. Ya pastinya cerita saya ini mengenai tentang uang kuno ya, uang-uang yang seperti ini 50 rupiah dan uang 100 rupiah dan uang yang 100 rupiah yang gambar perahu ini. Oke, di masa-masa dulu ya, sekitar tahun 1991, 92, 93 ya teman-teman. Pada waktu itu saya masih SD. Kalau ngomongin tahun ataupun zaman dulu, zaman waktu SD tahun sekitar tahun 92, 93, pastinya di masa-masa itu masih penuh dengan momen-momen yang sangat spesial ya. Dimana di momen-momen itu, di masa itu kita itu sekolah itu cukup dengan uang jajan 50 rupiah ini, kita itu sudah berangkat sekolah udah senang sekali ya teman-teman ya. Dengan uang 50 rupiah ini kita bisa jajan 2 kali ya. Jadi seingat saya tuh dulu saya tuh mulai kelas 1 sampai kelas 4 itu jajan di sekolah itu selalu membawa uang saku itu 50 rupiah teman-teman. Di pagi sebelum masuk sekolah itu saya itu beli kerupuk sambal ya, 25 rupiah itu saya buat beli kerupuk sambal, yang 25 rupiah lagi buat istirahat ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada kesamaan cerita tentang uang 50 rupiah ini ya. Di kesamaan mungkin di masa-masa tahun itu kita tuh dengan uang yang segini itu sudah cukup senang ya teman-teman ya. Kadang dibela-belain, kalau seingat saya itu pernah sampai nggak masuk sekolah, bolos sekolah itu hanya gara-gara nggak sangu ya, nggak pakai uang saku tuh teman-teman. Itu dulu pernah ingat seperti itu. Itu 50 rupiah aja pada waktu itu sudah senang banget ya. Apalagi kalau kita itu dikasih uang jajan lebih sampai 100 rupiah. Itu udah sangat-sangat senang banget teman-teman. Karena sebelum masuk sekolah itu biasanya kita itu masih jajan 25 rupiah. Terus istirahat 25 rupiah. Dan yang 50 rupiah lagi itu kita bawa pulang, kita buat jajan setelah pulang sekolah ya. Jadi pada waktu itu kalau ada sisa uang dari sekolahan itu dulu tuh pulang sekolah itu buru-buru teman-teman ya. Jadi nggak sempat makan, nggak mau makan memang karena masih tersisa 50 rupiah ya. Jadi
serunya seperti itu teman-teman ya. Jadi zaman dulu sih menurut saya sih nggak terlalu apa ya, memang jauh dari kemajuan ya zaman dulu ya. Baik main saja itu main ala kadarnya, ala seadanya. Tapi kalau kita mengingat zaman dulu itu adalah kayak sesuatu yang paling istimewa, karena di masa-masa zaman dulu itu di zaman sekarang itu sudah tidak bisa kita temui lagi teman-teman ya. Setiap saya masuk di pedesaan, di mana-mana saya lihat itu sudah berbeda banget. Jadi baik dari mainannya, dari kebiasaan anaknya itu sudah beda, sudah sangat beda banget ya bila dibandingkan dengan masa-masa SD saya dulu. Jadi kalau dulu kita SD itu yang sangat berkesan buat saya itu adalah ini teman-teman ya. Kalau kita tuh misalnya sore ya, kita dikasih uang 100 rupiah misalnya ini. Kalau saya nggak salah itu sore dikasih uang, mau berangkat mengaji itu minta sangu teman-teman ya. Dan dikasih 100 dan dikasih 50 rupiah, itu kita sisakan yang 50 rupiah itu buat sangu sekolah, tapi tidak kita beritahukan kepada orang tua kita, enggak. Jadi yang 50 rupiah sisa dari sangu mengaji itu kita sembunyiin ya, dengan tujuan besok paginya itu ditambahin lagi ya. Kalau ini kita tunjukin kepada orang tua kita yang sisanya ngaji itu, besok sekolah sudah tidak dikasih sangu lagi karena kita sudah punya ya. Jadi yang paling istimewa buat saya tuh, yang paling momen-momen yang paling istimewa seperti itu. Ngaji dikasih 100 kadang ya, sangu 100, kita habiskan yang 50 rupiah, di sisa 50 rupiah ini tak kantongin, tak sembunyiin. Kadang-kadang tak taruh di tas ya, tak campur di buku. Jadi kalau orang tua saya sempat nanya, uangnya isi apa ora? Wis entek tuh. Jadi paginya itu dengan harapan kita bohong seperti itu agar ditambahin lagi ya teman-teman ya. Tambahin 50 rupiah kan sudah jadi 100. Syukur-syukur kalau ditambahin 100 rupiah. Jadi kita sekolah sudah mempunyai uang 150 rupiah teman-teman. Itu di waktu saya sekolah kelas 2 SD teman-teman ya. Terus ada momen-momen yang paling sangat menyenangkan pada waktu itu teman-teman. Itu saya kelas 2 SD itu kebetulan simbok saya itu, orang tua angkat saya itu kan orangnya kerja ya. Kerja ya di kota. Jadi beliau pulang itu saya dikasih uang tuh kalau tidak salah 2.500 pada waktu itu teman-teman ya. Karena mbok saya itu loman dulu teman-teman, saya dikasih uang 2.500. Terus saya dikasih, mbok saya itu punya dompet perempuan ya, dompetnya orang perempuan yang panjang itu, tak minta terus tak isi uang 2.500 itu teman-teman, tak bawa sekolah. Pada waktu itu bahagianya banget teman-teman ya, karena tahun berapa itu ya, saya kelas SD kelas 2 itu sudah sangu 2.500 kalau tidak salah ya. Itu sudah kayak bos teman-teman ya. Jadi semua teman-teman saya itu, yang teman dekat saya itu tahu saya bawa uang 2.500 pada waktu itu, semua itu kayak mepet saya seperti itu, kayak mepet bos seperti itu, kayak mepet anak bos pada waktu itu ya. Jadi kalau saya ingat momen-momen itu sangat wow banget ya, karena di saat orang lain, anak-anak lain tuh sangunya cuma 50 rupiah, 100 rupiah, saya pada waktu itu dikasih uang 2.500 itu kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah, tapi saya ingat saya megang uang 500-an yang seperti ini tuh dulu ya. Saya masih ingat teman-teman. Saya bawa sekolah, saya buat jajan, saya buat ngebosin teman-teman sekolah itu ya. Pokoknya beli permen, beli apa, mainan itu kayak anak bos teman-teman dulu itu teman-teman ya. Jadi itulah momen-momen di masa-masa zaman dulu itu teman-teman ya.
kita punya sangu 50 rupiah, terlebih-lebih 500 rupiah itu sudah wow, sudah gawat banget teman-teman. Beda kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini, kalau kita mau berangkat sekolah itu sangunya itu kalau enggak 20.000 ya, SD anak sekarang tuh 15.000, 50 kalau anak orang kaya ya bisa nyampe 50.000 sangunya teman-teman ya. Jadi beda kalau anak zaman dulu 100 rupiah ya, 100 rupiah saja itu sudah bahagia banget ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman dimanapun pendengar berada ya, mungkin ada kesamaan ya di masa-masa SD tahun 90-an. Memang sih zamannya nggak maju ya zaman sekarang. Dulu mainan kita itu cuma sekedar mainan apa ya, salah kadarnya ya teman-teman, dibandingkan dengan anak zaman sekarang. Mainannya anak zaman sekarang sudah barang mahal-mahal semuanya. HP itu nggak mau HP yang murah, maunya HP yang mahal ya. Kalau gini anak sekarang itu kecil-kecil sudah pandai naik motor. Kalau dulu boro-boro kita naik motor teman-teman ya, sekolah aja itu ada yang pakai sandal jepit, pakai sepatu, itu sudah untung tuh udah punya sepatu ya. Kalau saya masuk sekolah pertama itu nggak bawa tas, nggak pakai sepatu, nyeker teman-teman ya. Sangunya cuma 50 rupiah, itu nyeker saya sekolah pertama saya masuk SD. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin teman-teman di zaman sekarang, generasi milenial sekarang ini, yes, mudah-mudahan teman-teman itu termasuk anak yang beruntung ya. Di zaman sekarang semuanya serba ada, fasilitas ada, sepeda motor, sepatu, handphone, sekarang sepeda ada ya. Kita harus bersyukur ya teman-teman bila dibandingkan dengan zaman-zaman yang dahulu ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman kisah-kisah zaman dulu, kisah-kisah dimana pada waktu itu uang yang 500 rupiah, 100 rupiah pada zaman dulu itu sangat-sangat jaya ya. Di masa itu uang ini sangat jaya banget ya. Jadi kita udah punya uang 500 rupiah, 100 rupiah itu di masa-masa sekolah itu sudah gawat teman-teman ya. Nah, sekarang uang kayak gini sudah tidak ditoleh lagi sama anak-anak. 500 rupiah itu buat apa ya teman-teman ya kalau cuma sekarang. Jadi seiring berjalannya waktu memang perubahan-perubahan yang ada di dunia ini memang sangat pesat teman-teman ya. Jadi tinggal kita mau bersyukur dan kita mau berintrospeksi diri lah dalam menyikapi segala sesuatu ya, intinya seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan cerita saya pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman semuanya kembali mengingat masa-masa lalu, masa waktu itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya cerita saya yang sedikit ini untuk berbagi cerita masa-masa tahun 90-an ya, dengan uang nominal 100 rupiah itu, karena kita dulu tuh orang kampung ya, jadi punya uang segini sudah cukup. Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita pada masa-masa itu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di video berikutnya, di video-video yang akan saya persembahkan buat sahabat-sahabat Abi Vlogger dimanapun kalian berada. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abi Vlogger.